Shalom, semangat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Dan biarlah kita sama-sama bergabung dalam ibadah online ini. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Di mana hari ini juga kita memperingati hari Pentakosta. Di mana Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Ada pertolongan Tuhan, ada sukacita mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Semuanya, mari bersorak bagi Dia. Hey, aku baru tercurah peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei semuanya, aku baru tercurah peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, sungguh nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kita, amin. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan sama-sama. Hey. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti
perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yeay. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksana di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, haleluya. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Allah sumber kemenangan setiap kami. Yeay. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber semuanya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, come on. Gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yeay. Haleluya. Yes. Jadi kita sambut firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Makasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh merasakan anugerah-Mu memelihara hidup setiap kami. Tuhan ibaratkan seperti perisai yang melindungi hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Kami sama-sama bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau membagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Saat ku datang
datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Hanya Engkaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Here we go. Hanya Engkaulah, yes, menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah, Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Yeay, haleluya. Besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Ku puji sembah buat kebaikan-Mu ya Bapa. Ucapan syukur hanya bagi-Mu, Allah yang berdaulat, Allah yang perkasa. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan, mari terima rahmat-Nya pada pagi hari ini. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Kami tahu pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Yang biarlah setiap kami boleh mempercayakan segenap hidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan selalu mencukupkan apapun menjadi kebutuhan setiap kami. Bahkan kami tahu ketika dalam lembah kelam sekalipun, Kau Allah yang beserta dengan kami. Kau Allah yang selalu menuntun kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di situasi seperti ini biarlah kami boleh tetap melekat dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan selalu berikan untuk setiap kami boleh berjalan terus Tuhan. Temani setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Sebentar kami sama-sama menyambut firman Tuhan.
Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditabur boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami sama-sama mau berkomitmen untuk melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berbicaralah bagi setiap kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu kelima, masih bicara tentang kualitas. Khotbah saya beri judul kualitas hidup dan pelayanan kita dipengaruhi oleh Roh Kudus. Kita sudah belajar minggu pertama, tanggal 3 Mei 2020, kualitas hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam. Minggu kedua, tanggal 10 Mei 2020, kualitas kerajaan. Minggu ketiga, 17 Mei, kualitas yang teruji. Minggu keempat, 24 Mei 2020, kenaikan Tuhan Yesus meningkatkan kualitas hidup orang percaya. Nah, kita akan membaca satu dua ayat dalam surat Efesus pasal 5, ayat 17 sampai 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan jangan bodoh, tapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Nah, minuman keras jenis apapun dilarang beredar, terutama di kota Sukabumi. Mengapa? Karena ini yang keroknya segala jenis kejahatan. Orang bisa membunuh, memperkosa, bahkan melakukan kejahatan termasuk merampok, menabrak, bahkan menimbulkan keonaran yang lain. Apa saja pengaruh Roh Kudus atas hidup dan pelayanan kita? Yang pertama, menjadi saksi Kristus. Ya, pengaruh yang pertama adalah menjadi saksi Kristus. Kita akan baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita seringkali takut untuk bersaksi. Tidak mampu menembus pikiran orang dan menjamah hatinya. Mencintai jiwa-jiwa yang terhilang hanya mungkin bila Roh Kudus memenuhi kita dengan kasih Allah. Nah, karakter yang mendukung kita sebagai saksi adalah buah Roh Kudus. Ya, dalam Galatia pasal 5, 22-23 katakan, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Pengalaman saya sebagai hamba Tuhan atau gembala sidang, kalau mau bersaksi atau memberitakan Injil jauh-jauh hari, orang yang menjadi target kita perlu didoakan dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus pimpin hidup dan mulut kita, sehingga saat kita bersaksi ataupun memberitakan kabar baik, dengan mudah Tuhan buka hatinya. Sehingga orang sekeras apapun hatinya, kalau dia dijamah Roh Kudus, maka dengan mudah orang tersebut akan terbuka hatinya. Dalam Efesus pasal 6, ayat 18 sampai 20 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Nah, Paulus katakan juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rasa Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Apa sih bedanya bersaksi dan memberitakan Injil? Beda sekali. Kalau memberitakan Injil itu artinya memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Berita utamanya adalah bicara tentang kematian dan kebangkitan
Kristus. Kalau bersaksi itu adalah pengalaman hidup. Siapapun bisa bersaksi. Ya, bersaksi karena dia tadinya sakit, terus dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Nah, kita perlu bersaksi. Banyak orang-orang yang sakit terkena virus corona. Ya, mereka mengalami sakit penyakit, mereka dikarantina sekian lama, tapi mujizat Tuhan terjadi, mereka bersaksi. Nah, bersaksi itu merupakan pengalaman hidup. Kita berani bersaksi karena apa? Karena ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang mempengaruhi kehidupan kita. Tadi kita baca dalam Kisah Rasul 1:8, saya ulangi lagi, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di mana? Kita menjadi saksi Tuhan di mana? Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari rumah tangga kita, tetangga kita, bahkan orang yang jauh sekalipun. Kita nggak usah jauh-jauh ke ujung bumi, saudara. Di Sukabumi, di sekitar kita, masih banyak orang-orang yang belum diselamatkan. Itu tugas siapa? Bukan hanya tugas pendeta, tugas penginjil, tapi itu adalah tugas semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, apa sih pengaruh Roh Kudus? Yang kedua, meningkatkan kuantitas atau jumlah orang percaya. Pertama-tama Tuhan Yesus merekrut berapa orang? 12 orang. Lewat doa semalam-malaman. Doa semalam suntuk. Terus merekrut lagi berapa orang? 70 murid. Itu dicatat Injil Lukas pasal 10 ayat 1. Dikatakan kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang tidak dikunjunginya. Nah, dalam Lukas 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi kuantitas jumlah pertambahan orang-orang percaya itu semua karena pengaruh Roh Kudus. Berulang kali saya katakan di gereja ini bisa bertumbuh, bisa bertambah, ada 3 hal. Yang pertama, lewat penginjilan. Yang kedua, lewat perpindahan. Satu lagi lewat apa? Populasi. Ibu-ibu yang hamil, mereka melahirkan, mereka dibesarkan di sini, terus mereka menjadi jemaat. Nah, dari 12 orang menjadi 70 orang. Dari 70 orang, menjelang Pentakosta, bertambah menjadi 120 orang. Di dalam Kisah Rasul 1:15 dikatakan pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata dan seterusnya. Kira-kira. Kalau disebut kira-kira tidak pasti. Bisa kurang, bisa lebih dari 120. Dari 120 bertambah menjadi berapa? 3.000. Kapan itu? Kisah Rasul 2:41 mengatakan orang-orang yang menerima perkataan memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dari 12 menjadi 70, dari 70 menjadi 120, dari 120 menjadi berapa? 3.000. Dari 3.000 menjadi berapa? 5.000. Itu ditulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar jantung banyak menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tidak tulis wanita, anak-anak. Berarti jumlahnya semakin hari semakin banyak. Itu adalah apa? Pekerjaan atau pengaruh dari Roh Kudus. Banyak gereja bisa bertumbuh, bisa berkembang. Itu semua karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi, gereja atau jemaat bertumbuh dan berkembang itu semata-mata bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena Roh Kudus yang bekerja di tengah kita. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, gereja akan mengalami apa? Stagnasi, akan mengalami kemandekan. Kenapa gereja jumlahnya nggak bertambah? Kenapa gereja jumlahnya tetap aja seperti itu? Ya, kalau ada masalah, pencobaan, sakit penyakit, ya mau tidak mau orang digiring untuk apa? Dekat sama Tuhan. Dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku,
firman Tuhan semesta alam. Ya, gereja bisa berkembang, gereja bisa bertumbuh, gereja bisa bertambah, itu karena semata-mata pengaruh Roh Kudus. Luar biasa. Yang ketiga, kita akan belajar, apa sih pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan seseorang? Mengubah seorang pengecut menjadi pemberani. Sekali lagi, mengubah seorang pengecut menjadi pemberani. Kita baca dalam Matius pasal 26, ayat 69 sampai 75. Ini adalah pengalaman dari Petrus. Ya, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi yang menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ada 3 tahapan yang dilakukan Petrus menyangkal. Yang pertama menyangkal, itu ditulis dalam ayat yang 70. Tapi yang menyangkalnya di depan semua orang. Apa artinya menyangkal? Tidak mengakui. Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Yang kedua, menyangkal dan bersumpah. Ya, banyak orang seringkali bersumpah. Sumpah sambil beledek. Benar-benar sambil beledek, tahu diri. Betul gak? Itu ditulis dalam ayat 70. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Sampai di situ? Tidak. Tapi yang ketiga, mengutuk dan bersumpah. Itu ditulis dalam ayat 70. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Tapi beberapa saat kemudian setelah Roh Kudus dicurahkan, bahkan Rasul Petrus dan kawan dipenuhi, di jama Roh Kudus, Rasul Petrus mengalami perubahan yang sangat drastis. Petrus menjadi seorang pemberani. Nah, itulah pentingnya Roh Kudus. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadinya pengecut, kita penakut, tapi yakin kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus menguasai hidup kita akan menjadi orang yang berani. Itu catat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus dengan berani menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Perhatikan di sini, sebab di bawah kolong langit, bukan kolong jembatan, saudara, kolong langit. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tadi kita sudah membaca dalam Injil Matius bagaimana Petrus 3 kali menyangkal, bersumpah, bahkan mengutuk. Tapi kali ini luar biasa. Petrus dia mengalami satu perubahan. Ya, perhatikan di 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, keberanian. Ya, kita harus jadi orang Kristen yang berani. Ya, berani. Petrus sedang mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar. Tidak terpelajar. Anda tahu apa sih pendidikan Petrus? Apa perlu S1, S2, S3, S4 dan sebagainya? Ya, Petrus itu latar belakangnya apa? Seorang nelayan. Seorang nelayan, penangkap ikan. Tapi luar biasa. Ya, mungkin pendidikan sangat rendah. Tapi kalau Roh Kudus telah bekerja, luar biasa.
Nah, ayat 14 katakan, tetapi karena mereka melihat orang yang disebuahnya berdiri samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan satu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ayat 17, tapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam. Petrus itu diancam. Mereka diancam, mereka dilarang. Ya, dikatakan, baiklah kita mengancam, melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Nama siapa? Nama Kristus. Ya, kalau bicara tentang nama Kristus ada konsekuensinya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Diancam. Ya, diancam. Dilarang. Ya. Tapi kita lihat bagian berikutnya, tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Apakah Petrus takut setelah mendapat ancaman? Tidak. Malah yang menangkapnya ketakutan. Inilah peran Roh Kudus atau pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dan pelayanan. Satu lagi, yang keempat, mengubah seorang pembunuh yang sadis menjadi pelayan Tuhan dan Rasul. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menebak ini tentang siapa? Tentang Saulus atau tentang Paulus. Ya, dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 15, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus, berkobar-kobar, artinya apa? Semangat. Semangat apa? Membunuh. Ya, di dunia ini ada dua kelompok. Ada yang semangat berbakti kepada Tuhan, ada semangat ingin membunuh, ingin memusnahkan. Bila perlu memusnahkan kaki senang. Sementara berkobar hati Saulus, mengancam dan bunuh murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majlis-majlis Yahudi di Damsyik, supaya jika menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan bawa mereka ke Yerusalem. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar di langit melilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengar olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau naik itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepada apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya. Ya, terkagum-kagum. Teman-teman karena mereka memang mendengar suara itu. Tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun, berdiri, lalu membuka matanya. Tapi sayang, ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya, ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya, ia tidak makan dan minum. Di Damsyik, ada seorang murid Tuhan bernama siapa? Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan, ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya dapat melihat lagi. Nah, kita melihat di sini, bagaimana Saulus bisa mengalami perubahan secara radikal. Yang pertama, karena Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Yang kedua, 3 hari lima, matanya buta. 3 hari juga tidak makan, tidak minum, alias apa?
berpuasa. Yang ketiga, didoakan oleh seorang murid Tuhan bernama siapa? Ananias. Ingat ya, dalam kitab Kisah Rasul ada 3 nama yang sama, tapi beda profesi. Yang pertama, Ananias suami Safira. Itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 5. Yang kedua, Ananias yang mendoakan Saulus. Kisah Rasul pasal 9. Dan satu lagi, Imam besar Ananias. Ditulis dalam Kisah Rasul 23. Nah, yang keempat, Saulus itu adalah alat pilihan Tuhan. Di dalam ayat 15, tetapi firman Tuhan kepada yang, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Siapa Saulus sesungguhnya? Kita belajar dari awal, Saulus seorang pembunuh, sadis, tapi Tuhan katakan dia adalah alat pilihan. Seburuk apapun, sebrengsek apapun, sejahat apapun, Allah sanggup mengubahkan hidup kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian, para pendengar, para pemirsa yang menonton video ini, menonton khotbah ini. Mungkin ada suamimu yang kasar, berangasan, otoriter, atau isi-isi yang cerewet, yang bawel, banyak mulut. Apalagi anak-anak yang tidak bisa diatur. Berdoa sama Tuhan. Tadi kita membaca bagaimana Ananias mendoakan Saulus. Selaput matanya jadi gugur. Nah, ada satu ayat dalam ayat 17 ya, dalam Kisah Rasul. Saulus didoakan ya, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri padamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi, dan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Saya yakin percaya, kalau Bapak Ibu saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar, yang mendengar berita ini, mendengarkan firman Tuhan ini, kalau saudara ingin diubahkan oleh Tuhan, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, berikutnya apa? Saulus yang keenam. Saulus memberitakan nama Yesus. Ya, dia pergi ke Damsyik, tujuannya apa? Membunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan putar balik. Ya, perubahan sejati. Orang jahat sadis, kalau dia jumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Anda mau berubah? Datang pada Yesus, bertobat, maka hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kita akan baca satu bagian lagi, bagaimana ini merupakan kesaksian dari Rasul Paulus. Itu dicatat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Ia karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi kalau ada Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat orang-orang yang begitu jahat, meremehkan, melecehkan kekristenan, maklum, karena dia masih di luar iman. Ya, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar, perhatikan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia. Untuk ngapain? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Perkataan ini benar dan patut diterima. Artinya apa? Harus benar-benar kita akui. Harus kita akui kebenaran ini. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapakah orang berdosa? Kita semua orang berdosa. Ya, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini pengakuan dari Paulus. Karena itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ya, seburuk apapun, sebrengsek apapun, sejahat apapun, sesadis apapun, kalau orang berjumpa dengan Tuhan, dan kalau hidupnya menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, Roh Kudus akan bekerja, dan Roh Kuduslah yang sanggup mengubahkan hidup kita.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kalau kami boleh menyampaikan kepada firman Tuhan, bila peran Roh Kudus mempengaruhi hidup kami, mempengaruhi pelayanan kami, mempengaruhi keluarga kami. Mungkin kami berdoa untuk suami, berdoa untuk istri, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk anak-anak yang belum mengalami satu perubahan. Kami berdoa biarlah di hari Pentakosta ini, kami anak-anak-Mu, umat-Mu, orang-orang percaya di mana saja kami berada, bila kasih Tuhan terus bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang sedang sakit, biarlah Tuhan akan jamah mereka, Kau sembuhkan mereka. Kalau mungkin ada jemaat yang sedang kekurangan akibat COVID-19, sehingga mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa berusaha, mengalami kendala dan sebagainya. Mari Tuhan, Kau berkati mereka. Buka usaha mereka supaya boleh berkembang kembali, sehingga nama Tuhan boleh permuliakan. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah, bahkan kami boleh berubah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat. Hanya saudaraku, pulang kau dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Dan berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang bisa katakan,